Baik, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita mengetahui keutamaan memanah, maka pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara memanah itu sendiri. Baik, sebelum kita memanah, kita akan mengenal beberapa bagian-bagian yang ada pada panahan itu sendiri, ya. Di sini teman-teman bisa lihat saya sudah memegang busur. Jadi keseluruhan dari alat panah yang kita mau mainkan ini adalah busur. Di mana busur ini terdiri dari beberapa bagian pula. Yang pertama bisa teman-teman lihat bagian paling atas ini kita sebut siah. Siah. Ini juga siah. Kemudian bagian yang paling tengah yang kita pegang itu handle. Kemudian teman-teman bisa lihat dari siah yang atas dan siah bawah dikaitkan dengan tali yang kita sebut dengan string. Kemudian ketika kita sudah memegang busur, ketika kita hendak memanah, maka yang kita perlukan adalah anak panah atau arrow. Jadi teman-teman bisa lihat arrow juga memiliki beberapa bagian, ya. Seperti yang kita lihat di sini, ini yang akan nantinya masuk ke string atau tali yang tadi, ini namanya knock. Kemudian turun ke bawah, ini vanes atau bulunya. Komponen utamanya ada shaft atau kayu, biasanya bahannya ada kayu, kemudian bambu juga. Kemudian yang terakhir di ujung ada poin. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui bagian-bagian memanah, maka kita akan sekarang mencoba bagaimana memanah itu sendiri. Baik, sahabat muslim, sebelum kita memanah, pastikan dulu ya, kita memastikan alat yang kita gunakan itu safety atau dalam keadaan baik. Misalkan arrow yang kita gunakan, apakah ada luka ataupun kerusakan yang nantinya ketika kita pakai akan menyebabkan luka di kita. Kita pastikan dulu itu semua baik. Busur juga sama. Kemudian lingkungan. Jadi sahabat muslim, sebelum memanah, pastikan lingkungan itu sudah aman dari jangkauan anak-anak. Kemudian mungkin di situ ada hewan-hewan yang ketika kita manah kemudian meleset akan mengenainya dan akan berbahaya ketika terkena, maka kita harus pastikan tempat yang kita gunakan itu safety terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita akan langsung memanah. Bagaimana caranya? Pertama, kita pegang handle, ya, kita pegang handle dengan tangan kiri dengan kuat itu 3 jari terakhir. Ada jari manis, jari kelingking, kemudian jari tengah itu kita genggam yang kuat. Kemudian 2 jari jempol dan telunjuk itu fleksibel. Kemudian kita masukkan arrow ini ke string. Jadi di knock yang kita tadi sebutkan, knock kita masukkan ke string. Kemudian karena kita memakai horsebow, maka kita menggunakan thumb atau jempol. Caranya bagaimana? Bisa teman-teman perhatikan, 3 jari terakhir ini kita tutup terlebih dahulu, bentuk L, ya, L ataupun J. Kemudian jempol kita masukkan ke string. Kita seberangkan dari sisi sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian kita bantu jempol untuk nariknya nantinya itu dengan telunjuk. Jadi telunjuk yang kita pakai untuk membantu jempol narik itu taruh di depan kukunya. Nanti bentuknya seperti ini. Oke, kita praktek langsung ya teman-teman. Sebelum kita memanah, pastikan kuda-kuda kita sudah benar. Nah, ini ada tiga cara kita berdiri atau kuda-kuda. Nah, yang pertama itu kita bisa 90 derajat ke arah dari arah target. Jadi posisi badan kita atau kaki kita ke arah berlawanan 90 derajat dari target. Kemudian ketika memanah nantinya, kita posisinya itu badan menghadap ke target. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian posisi yang kedua itu kita sedikit serong. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, posisi yang ketiga yaitu kuda-kuda atau posisi kaki kita benar-benar lurus dengan target. Kita lurus dengan target. Oke, untuk pemula saya sarankan menggunakan kuda-kuda yang berlawanan 90 derajat dari target. Nah, ini akan memudahkan teman-teman ketika menarik, tidak terlalu banyak gerakan di pinggul, ya. Gerakan di pinggul sehingga teman-teman lebih rileks untuk bermain panahan. Baik teman-teman, kita langsung saja kita masukkan arrow kita ke string.
kemudian jempol, karena kita pakai jempol ya, jempol kita masukkan, kemudian telunjuk taruh di depan jempol. Oke, setelah itu kita arahkan anak panah atau target atau arrow kita menuju target. Kita bidik mulai dari sebelum kita menarik ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini sebelum kita menarik, itu sudah membidik terlebih dahulu. Nah, itu yang penting, karena kita pakai horsebow, kita pakai feeling, kita pakai timing juga, sehingga berapapun arrow yang kita pakai, arrow pertama itu adalah arrow patokan. Kemana arrow kita larinya kemana, kemudian arrow selanjutnya akan mengikuti dan mengimbangi kurang kemana arrow yang pertama tadi. Oke, baik teman-teman, kita langsung coba saja. Pertama tadi ya, jempol masuk, kemudian telunjuk bantu jempol untuk narik. Ketika kita hendak menarik, telunjuk yang sebelah kiri kita turunkan. Dari sini kita turunkan. Setelah itu, setelah kita turunkan, maka kita tarik anak panah sampai pipi, atau teman-teman bisa narik sampai telinga. Tapi ketika teman-teman baru belajar, bisa menarik sampai pipi terlebih dahulu. Kita tarik seperti ini, kemudian kita lepas. Kita coba lagi. Kita masukkan arrow-nya, kita pasang lagi jempolnya, kita lepas lagi. Jadi itu teman-teman, poin penting ketika kita bermain panahan adalah arrow pertama yang kita gunakan tadi itu adalah patokan. Kurang kemana arrow yang pertama tadi, maka kita perbaiki di arrow yang selanjutnya. Gitu. Bagaimana bisa kurang ke atas, kurang ke bawah, sedangkan tangan kita posisinya kita nggak tahu. Tipsnya seperti ini. Ketika kita melepas, kita jangan buru-buru menurunkan tangan yang sebelah kiri. Bisa diperhatikan tangan yang sebelah kiri ketika setelah melepas. Nah, posisi seperti ini dipertahankan beberapa detik kemudian. Ketika posisi seperti ini, arrow saya ke kanan, berarti kurang ke kiri. Maka arrow selanjutnya kita lebih perbaiki lagi posisinya, kemudian cara lepasnya. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, itu sedikit tips ya, tips bagaimana kita bermain panahan. Selain dari tadi kita perlu memperhatikan kondisi alat yang kita gunakan, baik busur maupun arrow, kemudian lokasi tempat sudah steril dari orang atau enggak. Kita juga harus memahami karakter ataupun bagaimana larinya arrow atau anak panah yang kita lepaskan tadi. Oke, terakhir kita lepaskan sesuai dengan yang kita pelajari dari awal tadi. Bismillah, tegang lepas, Allahu Akbar. Oke, cukup. Terima kasih buat teman-teman yang ingin belajar panahan. Insya Allah sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang menyediakan fasilitas panahan. Oleh karena itu, buat sahabat muslim sekalian, mari kita budayakan kembali olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Harapannya dengan kita melakukan kembali olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, keberkahan itu akan muncul, keberkahan itu akan turun, sehingganya umat muslim akan kembali berjaya seperti yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.